Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosalinda, NPM 1711014 akan menjelaskan mengenai deskripsi umum zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif yang digunakan yaitu eritromisin laktobionat dengan BM 109,22, pemerian serbuk putih atau agak kekuningan, larut dalam air, pH 5-6, stabil terhadap suhu 37 derajat Celcius dan cahaya, titik lebur 135 derajat Celcius, dan OTT terhadap NA-aspirin. Yang digunakan yang pertama ada natrium klorida dengan sinonim garam laut, memiliki rumus molekul NaCl dan BM 58,44, pemeriannya kristal tidak berwarna, larut dalam 3 bagian air, memiliki pH 6,7 sampai 7,3, berfungsi sebagai pengganti ion Na+ dan Cl- dalam tubuh. Larutan natrium klorida bersifat korosif terhadap besi. Larutan stabil tetapi dapat menyebabkan perpecahan terhadap partikel kaca. Yang kedua ada benzalkonium klorida dengan sinonim benzalkonii kloridum dengan BM 360, pemerian serbuk amov berwarna putih, larut dalam 5 bagian etanol dan air, memiliki pH 5-8, berfungsi sebagai pengawet, OTT terhadap surfaktan, dan larutan stabil pada pH dan suhu yang sesuai. Ketiga ada aqua pro injectionum atau API, sinonimnya water for injection steril dengan rumus molekul H2O dan BM 18,02, memiliki pemerian tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, cairan jernih, dapat bercampur dengan pelarut polar, memiliki pH 5-7, berfungsi sebagai pembawa pada sediaan steril, dan stabil pada keadaan es, cairan, dan uap panas. Untuk sediaan injeksi intravena, penggunaan eritromisin laktobionat injeksi biasanya digunakan pada pasien dengan tingkat infeksi yang cukup parah, sehingga diperlukan penanganan yang cepat. Eritromisin digunakan untuk mencegah infeksi saluran napas atas dan bawah terutama yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes dan Streptococcus pneumonia. Dosis intravena dewasa 1-4 gram per hari dalam dosis terbagi 4 setiap 6 jam. Kemudian untuk anak-anak 15-20 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi 4 setiap 6 jam. Obat ini kontraindikasi pada pasien yang hipersensitif terhadap eritromisin dan memiliki gangguan fungsi hati yang berat. Mekanisme kerja yaitu dengan menghambat sintesis protein bakteri dan bersifat bakteriostatik maupun bakterisid tergantung dari jenis bakteri dan kadarnya. Untuk fase farmakokinetik, injeksi intravena tidak memiliki fase absorpsi karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Formula yang kami gunakan adalah eritromisin laktobionat 5%, benzalkonium klorida 0,01%, NaCl 0,554%, dan aqua pro injeksi yang di-add 10 ml. Kami mengambil formula dari Fornas edisi 2. Pada Fornas disebutkan bahwa eritromisin tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik, sedangkan sediaan injeksi tidak bisa menggunakan pelarut organik karena berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kami menggunakan zat aktifnya adalah eritromisin laktobionat yang larut dalam air. Zat tambahan yang digunakan yaitu ada benzalkonium klorida sebagai pengawet. Karena eritromisin hanya bertahan 3 hari jika dalam sediaan injeksi. Oleh karena itu, untuk memperpanjang masa penyimpanan eritromisin, kami menambahkan benzalkonium. Selain itu, benzalkonium juga bisa sebagai antimikroba. Yang lalu, kami juga menggunakan NaCl sebagai pengisotonis karena sediaan yang kami buat sifatnya hipotonis. Selanjutnya ada aqua pro injeksi yang digunakan sebagai pelarut karena memudahkan dalam melarutkan zat aktif kami. Dan selain itu, aqua pro injeksi juga bebas dari pirogen. Untuk proses pembuatannya ditimbang eritromisin, laktobionat, benzalkonium, dan NaCl. Pertama dilakukan adalah dilarutkan eritromisin, laktobionat dengan aqua pro injeksi. Itu menjadi larutan yang pertama. Selanjutnya diambil juga benzalkonium klorida yang dilarutkan dengan aqua pro injeksi menjadi larutan 2. Lalu NaCl yang ditimbang juga dilarutkan dengan aqua pro injeksi menjadi larutan 3. Nah, larutan 1 sampai larutan 3 dicampurkan semuanya dalam satu wadah. Lalu diukur pH-nya. Jika pH-nya masuk ke dalam rentang yaitu 6,5 sampai 7,5, maka di-add dengan aqua pro injeksi sampai 110 ml. Lalu di-ring dengan siring dan milipor bakteri filter, lalu dimasukkan ke dalam vial. Nah, nanti vialnya dilakukan sterilisasi akhir dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu setelah itu dilakukan uji evaluasi dan